kami dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dengan topik kesenjangan infrastruktur di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, serta implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kasus yang kami kaji di sini yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, keterbatasan jalan, dan pelabuhan di Indonesia Timur. Selamat menyaksikan. Pagi. Perkenalkan, saya Roli dari perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah perekonomian. Izin wawancarai Bapak tentang masalah infrastruktur, kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa, serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Baik Pak, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak melihat kondisi kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa saat ini? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri kepada adik-adik semuanya. Nama saya Rendra Febrianto. Saya bekerja di Dinas PUPR ini sebagai Kepala Sub Bagian Umum di Dinas PUPR. Baik, untuk pertanyaan yang adik-adik sampaikan terkait kesenjangan antara Jawa dan luar Pulau Jawa, kalau menurut kami kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan Pulau Jawa, luar Pulau Jawa masih sangat cukup signifikan. Hal ini disebabkan konsentrasi pembangunan yang selama ini berfokus di Pulau Jawa. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif seperti tol laut, Trans Sumatera, dan pemindahan IKN, dampaknya belum sepenuhnya terasa. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya pemerataan investasi infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Baik Pak, pertanyaan kedua, apakah faktor utama yang benar-benar menyebabkan pembangunan infrastruktur lebih terfokus di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain di Indonesia? Faktor utama adalah konsentrasi penduduk dan kegiatan di Pulau Jawa yang mendorong pembangunan lebih fokus di sana. Selain itu, aspek geografisnya, kemudian kemudahan akses dan daya tarik investasi serta kebijakan masa lalu turut memperkuat ketimpangan ini. Mungkin itulah faktor utama yang menyebabkan pembangunan infrastruktur lebih terfokus di Pulau Jawa. Baik, berarti lanjut lagi Pak, bagaimana pemerintah memetakan prioritas pembangunan infrastruktur di luar Jawa Pak? Bagaimana pemerintah memetakan prioritas? Baik, pemerintah memetakan prioritas infrastruktur di luar Jawa berdasarkan dokumen perencanaan nasional, potensi ekonomi daerah, dan kebutuhan strategis melalui proyek sekarang dikenal dengan PSN, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, dan pembangunan konektivitas seperti tol laut dan bandara di daerah terpencil. Pemerintah berupaya mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak, lanjut lagi tentang data. Apakah ada data atau indikator yang menunjukkan dampak langsung dari ketimpangan infrastruktur terhadap investasi dan lapangan kerja di luar Jawa? Ketimpangan infrastruktur dan PDRB regional, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kontribusi produk domestik regional bruto Pulau Jawa mencapai 58,7% dari total PDB Indonesia. Sementara di wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali kontribusinya yang jauh lebih kecil. Dan yang kedua, realisasi investasi di luar Pulau Jawa menurut data pada triwulan ketiga di 2021, realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai 112,5 triliun, melebihi investasi di Pulau Jawa yang sebesar 104,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dapat menarik investasi di wilayah di luar Pulau Jawa. Ini tuh. Bagaimana keterbatasan infrastruktur Pak seperti jalan dan pelabuhan di Indonesia Timur yang mempengaruhi distribusi barang dan biaya logistik? Keterbatasan infrastruktur seperti jalan atau pelabuhan
di Indonesia Timur menyebabkan distribusi barang menjadi sangat mahal dan lambat, tidak efisien. Hal ini secara langsung meningkatkan biaya logistik dan mempengaruhi harga barang dan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah lokal masing-masing. Mungkin itu jawabannya. Apa pertimbangan Pak utama pemerintah dalam memilih proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara di luar Pulau Jawa masih banyak kebutuhan infrastruktur yang dasar? Pemerintah memilih proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berdasarkan pertimbangan ekonomi, mobilitas, teknologi, dan skema pendanaan non-APBN. Namun pilihan ini tetap menuai kritik karena dianggap kurang berpihak pada pemerataan pembangunan, terutama ketika banyak wilayah di luar Pulau Jawa masih kekurangan infrastruktur dasar. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak, selanjutnya bagaimana strategi pemerintah untuk memperkecil ketimpangan indeks infrastruktur antar provinsi, Pak? Strategi pemerintah untuk memperkecil ketimpangan, menurut kami, indeks infrastruktur antar provinsi diajukan melalui pemerataan PSN, yaitu proyek strategis nasional, pengembangan kawasan, peningkatan dana daerah, dan penurunan biaya logistik serta kerjasama swasta. Pendekatan ini bertujuan mendorong pertumbuhan yang merata di inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Apakah ada kebijakan afirmatif atau insentif khusus Pak untuk percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa? Pemerintah telah menetapkan sebagai kebijakan afirmatif seperti kalau di kita di PU ini ada dana DAK fisik, itu merupakan dari APBN. DAK itu dana alokasi khusus. Tapi dana alokasi khusus itu kalau untuk jalan, kalau di kita pemerintah Kota Pekanbaru, dia mempunyai, kalau kita kemantapan jalan itu sekitar 74%. Jadi kita untuk mendapatkan dana alokasi khusus itu harus di bawah ambang batas 60%. Jadi kita nggak, untuk alokasi jalan kita nggak dapat karena kemantapan jalan kita itu sangat tinggi. Dan adanya program 3T untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Selain itu, proyek besar seperti pemindahan ibu kota negara menjadi bentuk konkret komitmen tersebut. Apa tantangan terbesar Pak dalam pembangunan infrastruktur di luar Jawa, misalnya pembiayaan, regulasi, SDM, dan geografis? Tantangan terbesar pembangunan infrastruktur di luar Jawa ada meliputi aspek-aspek geografis, pembiayaan yang terbatas, regulasi yang rumit. Karena apa regulasi yang rumit? Karena regulasi yang ada di pusat daerah itu kadang saling tumbang tindih, jadi memang harus dirubah. Sedangkan SDM yang kurang memadai serta logistik yang mahal untuk mengatasi kebutuhan pendekatan pada lintas sektor yang terintegrasi antara pusat, daerah, dan swasta. Apakah pemerintah terbuka untuk kolaborasi dengan swasta atau skema public-private partnership dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa, Pak? Di luar Pulau Jawa? Pemerintah sangat mendukung dan terbuka terhadap skema public-private partnership ketiga untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa dengan memberikan insentif dan dukungan teknis dan berkolaborasi dianggap penting untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan dan percepatan pemetaan pembangunan nasional. Mungkin itu. Oke Pak, pertanyaan dari saya selanjutnya itu bagaimana sih evaluasi dari Bapak terhadap efektivitas program pemerataan infrastruktur selama terakhir, baik itu di luar Jawa maupun di Jawa sendiri, Pak? Baik. Program pemerataan infrastruktur selama 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan nyata dalam memperluas akses dan konektivitas, terutama wilayah tertinggal. Namun ketimpangan antar wilayah dan masalah kualitas masih
menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius ke depan, terutama dengan peningkatan pembiayaan regulasi yang lebih efisien dan penguatan kapasitas daerah. Mungkin itu jawabannya. Apa sih harapan yang Bapak ini terhadap kebijakan infrastruktur ke depan agar pertumbuhan ekonomi ini lebih merata di seluruh Indonesia, Pak? Seperti yang kita tahu kan bagian di Jawa tuh lebih murah, sedangkan di bagian Indonesia Timur karena harganya masih sangat mahal gitu, Pak. Ya, sangat benar, sangat betul. Mungkin kami berharap kebijakan infrastruktur ke depan dapat lebih inklusif dan berkeadilan, memperkuat sinergi antara lembaga, membuka peluang investasi yang lebih besar, serta fokus pada kualitas berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar merata di seluruh Indonesia. Mungkin ini adakah pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah terkait upaya mengatasi kesenjangan infrastruktur ini, Pak? Baik, pesan mungkin ataupun rekomendasi dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur adalah kunci untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kami berharap pemerintah terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan keadilan dalam setiap langkah pembangunan agar manfaat dapat dirasakan kepada rakyat seluruh Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang formal yang ada di wawancara. Ini saya ingin bertanya Pak sesuatu tentang apa sih harapan Bapak itu untuk kami sebagai mahasiswa tentang mengenai topik ini, Pak, masalah infrastruktur, kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa itu kan ini topiknya kan yang apa tentang pemerintah, regulasi pemerintah. Ada nggak sih Pak harapan untuk dari Bapak sendiri untuk ke kami mahasiswa, apa sih yang harus kami siapkan untuk ini menghadapi kesenjangan infrastruktur ini, Pak? Baik, terima kasih, sangat bagus pertanyaannya. Kami berharap kepada adik-adik mahasiswa dalam kesenjangan antara Jawa dan luar Pulau Jawa. Kami berharap karena kalianlah penerus generasi bangsa nantinya, bagaimana untuk masa depan Indonesia ke depan. Kami berharap pada adik-adik terus melakukan kajian-kajian seperti kenapa bisa kesenjangan itu terjadi di Jawa dan luar Jawa. Tapi kalau menurut kami kenapa itu terjadi karena memang fokus pemerintah pusat dari dahulunya memang di luar Pulau Jawa. Saya ingat terkait otonomi daerah ini itu ada di Presiden B.J. Habibie. Itu kami katakan beliau adalah bapaknya Otda. Makanya pemerataan itu mulai dari zaman beliau sudah berangsur-angsur di luar Pulau Jawa meretap pembangunan. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak, itu mungkin pertanyaan yang ada dari kami. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah menyediakan waktu buat kami juga. Mungkin sekian Pak untuk wawancara kami. Ucapkan terima kasih atas waktu dari kelompok kami, Pak. Ya, saya pun mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik. Kami sangat senang menerima kalian semuanya. Semoga kalian sukses ke depannya dengan tugas-tugas ini dan semuanya lebih bagus dan bisa lulus semuanya. Baik, kesimpulan dari hasil wawancara kami ialah kesenjangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan Indonesia. Infrastruktur yang timpang ini berdampak signifikan terhadap ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah Indonesia Timur. Akses terhadap jalan, pelabuhan, serta sarana logistik yang minim di luar Jawa menyebabkan tingginya biaya distribusi barang, lambatnya arus investasi, serta rendahnya penciptaan lapangan kerja. Faktor utama untuk yang menyebabkan dominasi pembangunan di Jawa adalah tingginya konsentrasi penduduk, pusat pemerintahan, dan aktivitas ekonomi. Meski demikian, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sudah mulai terlihat, seperti melalui pemerataan prioritas pembangunan, penyediaan dana alokasi khusus, dan skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha.
Namun tantangan geografis, terbatasnya anggaran dan keterbatasan SDM di daerah luar Jawa ini menjadi kendala besar yang sepenuhnya belum teratasi. Proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung seringkali menjadi simpul pertimbangan pembangunan, mengingat masih banyak wilayah yang kekurangan infrastruktur dasar. Evaluasi program pemerataan selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan, tapi belum mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang di luar daerah Pulau Jawa. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depannya harus lebih progresif dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerintah juga perlu menunjukkan keberpihakan lebih nyata pada wilayah tertinggal dengan alokasi anggaran yang proporsional. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan wilayah. Dengan langkah konkret yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia dapat dicapai dengan bagus. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.